warahmatullahi wabarakatuh. Mangga teh ibu dikondisikan duduknya ya. Alhamdulillahilladzi qad arsala alaina rasulan bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Teteh ibu Dama, insyaallah pada kesempatan kali ini kita rubah jadwal ya. Jadi kita belajar Selasa, Rabu, Kamis sareng Abi ibu ya. Senin dan Jumat dengan Teh Mira dan Teh Yani. Karena hari Senin ada kegiatan malam hari di daerah Pangkeren Seskoat ibu, di Cakat Gatsu, itu ya. Jadi biar seharian ya langsung keluar membahas umroh, terus kegiatan malam harinya juga gitu. Jadi biar satu hari saja di luarnya begitu ya. Dan pada kesempatan kali ini kita melanjutkan kajian kita dengan kitab Tauhid. Dan sebelum dimulai kita berdoa terlebih dahulu. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sudah hampir 50% kata ibu kita membahas kitab ini. Apa yang kata ibu rasakan ketika sudah setengahnya kita membahas? Ada yang mau menyampaikan pesannya? Ada ibu? Apa yang dirasakan setelah 50% kita membahas kitab Tauhid? Apa yang misalkan, oh saya baru tahu begini, oh ternyata begini ya, oh ternyata seperti ini ya, oh begitu. Nah ini kan ibu, ada? Satu orang ya dulu. Nah habis itu nanti banyak gerak. Satu orang aja yang mau mulai. Hil, siapin mic-nya Hil, biar kita sharingnya seru ya ibu ya, belajarnya seru, tidak monoton terus. Ada ibu cung yang ketika belajar tauhid di kitab ini sudah 50%. Kita mah bacain bareng-bareng aja ya, hanya membacakan saja. Ada? Langsung ada Abi man baru datang tidak 50% dari awal, nggak apa-apa. Pokoknya mas setelah belajar ini bukunya sudah 50% kita bahas. Berapa tahun 50%-nya? Ini tuh tamat-tamat tuh. Kalau siroh sudah tamat siroh. Sudah sampai Rasulullah wafat sudah? Hah? Oh sudah masuk tanda-tanda wafat. Habis itu membahas Abu Bakar, membahas Umar, membahas Utsman, membahas Ali, seru lagi ya ibu. Dijamin seru, lebih seru lagi karena wahyu sudah berhenti. Semuanya adalah pertimbangan ijtihad. Ramai itu. Ada ibu? Setelah belajar kitab Tauhid 50%. Cung yang mau sharing apapun, mau itu, oh ternyata saya baru tahu ini, oh ternyata cara menyikapinya begini, oh ternyata orang beriman itu harus begini, oh yang paling menegangkan itu bab ini. Nah ini boleh ibu sok. Ada? Mangga ibu. Yuk dicoba, jangan takut salah ya, jangan takut salah ibu, sampaikan aja. Atau mungkin yang masih ragu, nah begini, kenapa ini teh begini teh, ini teh salah, misalnya gitu. Boleh?
Ayo, saya tunggu sampai ada yang ngacung. Makanya deh Bu, biar kita suasana belajarnya berbeda. Cok, mangga cung. Aduh, nggak jenting. Mangga Ibu, boleh. Mangga Ibu, nganggo mic boleh Ibu, biar terdengar Ibu. Ini keluar nggak? Dimatiin mic keluar akhirnya. Speaker keluarnya dimatiin ya. Mungkin membahas yang baru-baru kemarin aja mengenai perbedaan Rasul dan Nabi. Sebelumnya saya tidak tahu apa itu perbedaannya Rasul dengan Nabi. Setelah kemarin disampaikan sama Ustazah Mira, alhamdulillah kalau tidak salah ya kemarin yang saya tangkap gitu, kalau Rasul itu yang mendapat risalahnya dari Allah, terus Nabi yang menyampaikan ke umat. Itu mungkin Rasul dan Nabi sama-sama laki-laki. Rasul laki-laki, Nabi juga sama laki-laki. Mungkin itu cuma siap Bu, atur nuhun. Itu yang saya tanyakan. Abi tambahkan sedikit lagi ya Bu ya. Rasul itu membawa risalah baru dan menyempurnakan risalah yang lama gitu ya. Itu ada kalimat yang terlewat. Ada lagi ya Bu? Apapun, mangga silahkan. Tuh luar biasa, Bu Haji sudah menyampaikan ternyata Nabi dan Rasul itu berbeda tugasnya. Kalau Nabi itu membawa risalah sebelumnya, kalau Rasul itu membawa risalah yang baru dan menyempurnakan dari risalah sebelumnya. Ada Ibu silahkan. Apalagi yang mau disampaikan, mangga Nenek silahkan. Nah ini dari yang senior dulu. Mangga Ibu silahkan Nenek. Ini Ustaz tentang kehidupan di kampung Nenek gitu ya. Jadi Nenek terbuka, jadi mengerti kebiasaan tradisional gitu, tradisi sama syariat itu bertumpang tindih. Betul. Susah membedakan. Kadang orang tua bilangnya ini kan udah dari dulu, dari zaman dulu seperti ini. Kan di tauhid itu jelas berbeda, terpisah, nggak campur baur gitu. Jadi menyikapinya sekarang buat Nenek yang kejadian di kampung itu sekarang bisa membedakan gitu. Alhamdulillah belajar tauhid di sini, jadi Nenek lebih hati-hati gitu. Betul. Itu aja mungkin. Masya Allah, alhamdulillah. Itu ya, Ibu ya. Begini, sholat kita percuma, haji, sedekah, saum kita percuma kalau ternyata tauhidnya masih keliru. Itu. Tapi sebesar apapun dosa kita, sebanyak apapun dosa kita, tauhidnya benar, ada keimanan, masih berpotensi masuk ke dalam surga. Itu pentingnya. Dan sebesar apapun dosa kita, diampuni pasti oleh Allah kecuali kesyirikan. Kalau nggak sempat kita taubati, itu tidak akan diampuni. Tapi kalau kita bertobat dari kesyirikan, maka kita ada keimanan yang lurus dalam diri kita, gitu Ibu. Jadi jangan sampai ini bukan mendiskreditkan di luar syariat Ibu ya. Justru syariat itu pasti relevan, pasti bisa nyambung dengan manusia dimanapun, dengan latar belakang apapun dan dengan kebiasaan apapun. Jadi bukan untuk dibentur-benturkan, tidak dalam rangka itu ya. Begitu. Ada lagi yang lain? Ada Ibu silahkan, boleh, ayo. Masih panjang waktu kita 24 jam ya. Silahkan Ibu. Ada lagi yang lain? Boleh. Yuk. Setelah dites bisik ke temannya, coba dibisikinnya ke mic gitu. Ada lagi yang mau menyampaikan, soalnya penting sekali Ibu. Untuk Abi paham sampai mana Teteh Ibu bisa mengambil pelajaran gitu. Karena khawatirnya salah pengaplikasian, karena kan ini pengaplikasiannya tidak dalam segi ritual di kondisi tertentu, di waktu tertentu, dengan cara tertentu, kan enggak. Ini mah pengaplikasiannya di keseharian kita, tauhid mah gitu. Silakan, ada lagi? Ada Ibu, bismillah aja, saya sampaikan aja. Apa yang paling
didapat dari belajar tauhid selama 50%. Kalau fikih mah jelas ya. Oh gitu caranya umrah teh. Oh gitu caranya saum teh. Oh tawaf teh gitu, selesai. Gitu ya. Oh ternyata perbedaan tuh disebabkan karena ini. Oh gitu, selesai. Nah ini tauhid. Coba apa yang teteh ibu pahami setelah belajar? Ada lagi? Yang di tengah boleh, yang di belakang boleh. Mangga teteh ibu sampaikan aja, jangan takut. Paling kalau bicaranya uga-uga disengserikan teteh ibu, selesai, hidup kita aman, nggak jadi kenapa-kenapa. Berarti kan kalau kita disengserikan lucu kita teteh ibu. Gitu. Coba ayo, ada lagi? Mangga, yuk silakan. Tuh kan. Baik, kita lanjutkan lagi seperti ini resep Abi. Apa yang mau disampaikan atau mungkin ada yang mau ditanyakan boleh berkaitan dengan tauhid ini ya. Izin Ustaz menyampaikan sedikit. Silahkan. Sudah saya pahami meskipun baru sedikit ya Ustaz. Ya. Jadi selama ini kan bekerja di lingkungan yang dengan berbagai macam etnis dan agama. Jadi alhamdulillah sudah bisa sedikitnya memahami bagaimana menyikapi mereka yang berbeda agama dengan saya. Jadi tetap meskipun mereka beda golongan, beda agama, tapi tetap saya masih bisa memperlakukan mereka dengan adil. Nah itu. Jadi tidak memaksakan apa yang menjadi keyakinan saya atau kebiasaan baik saya gitu Ustaz. Nah itu. Iya ya. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah jadi Pancasila. Jadi kalau kita memahami tauhid dengan baik, maka sikap kita akan seperti Nabi, mencermin kepada Nabi. Ya, Nabi sok teteh ibu ya, sebegitu ditindas dan dizoliminya di Mekah, tapi Nabi bisa membalas dengan kebaikan. Begitu. Tapi Nabi bisa membalas dengan kebaikan. Karena apa? Karena ada ketauhidan yang benar. Ada tahapan dalam memahami kondisi seseorang. Teteh ibu yang tiap hari ngaos pasti berbeda dengan 72% yang nggak pernah ngaos, nggak bisa baca Quran, itu pasti berbeda. Bisa nggak cara ngobrolnya disamain? Bisa nggak kita disakleken ke semua orang? Nggak bisa deh. Itu ya tadi ya. Dengan memahami tauhid akhirnya kita paham cara menyikapinya seperti apa. Kita teh udah ngebahas apa? Abi teh milari soal mudahanah dan yang lainnya itu teh di nubab apa ya? Kita sempat bahas itu, menyikapi ahli maksiat dengan lemah lembut yang satunya mah boleh, lemah lembut yang satunya lagi mah nggak boleh, padahal sama-sama lemah lembut. Tapi yang membedakan apa? Membedakan kan tujuannya. Lemah lembut yang satu mah untuk berkawan, untuk bersohib, yang satunya lagi mah untuk supaya dia tertarik dengan Islam. Nah, boleh ternyata yang untuk tertarik dengan Islam, tapi kalau untuk berkawan, bersahabat supaya kita jadi direndahkan itu tidak boleh ya. Kayak gitu. Itulah penyikapannya. Ada lagi ya Ibu? Silakan. Dari sebelah sini sudah nih. Dari sebelah sini atau mangga Ibu. Nanti silakan sob. Habis Pak lihat-lihat Pak tunjuk-tunjuk gitu. Jangan ada yang ngacung, jangan. Saya Ibu yuk. Yang di belakang boleh, mangga. So, sampaikan aja. Deg-degan ya memang mau ngacung teh dari kecil teh Ibu. Sampaikan aja Ibu, enggak apa-apa. Oh iya, ini kita beli dispenser teh Ibu. Ya. Selalu diisi insya Allah air galonnya, ada yang panas, ada yang dingin, ada yang biasa. Mangga we dianggo ya. Air di Cana Kabumi tetap cantiasa juga gitu. Dipakai aja ya fasilitasnya ya, biar nggak berat dari rumah bawa-bawa air gitu. Di sini kita siapin. Ada lagi teteh Ibu, ayo, yuk. Dari yang sebelah sini boleh, dari yang belakang boleh. Jangan takut salah, nggak apa-apa. Salah itu tidak apa-apa. Kita itu kekeliruan dalam belajar itu dituntut harus benar, padahal tidak. Dalam belajar itu boleh salah. Yang tidak boleh itu apa? Tidak memperbaiki kesalahan. Nah, itu yang nggak boleh. Kan dalam proses belajar salah nggak apa-apa. Yuk, ada lagi? Ayo, Ibu yuk. Ada lagi yang mau menyampaikan soal dari materi tauhid yang sudah didapatkan. Itu tadi ya, penyikapan
Kemarin Wali Songo, sekarang Habaib, besok ditaros naon teh. Ada lagi yang lain ya teh Bu? Mangga. Ayo, bismillah. Yo. Ayo, coba. Gitu. Mangga teh ayo. Yang sebelah sini boleh, yang di belakang boleh. So, di antosan deui kami. Biar ada lagi. Ayo. Ada lagi tidak? Berapa orang tadi? Baru 1, 2, 3, 4. Baru 4. Masih harus yang ganjil ya. 5. Setelah 5 harus nambah 2 lagi. Jadi 7. Habis 7 nambah 2 lagi. Jadi 9. Ya. Ada lagi ya Bu? Sampaikan. Yuk. Teteh Ibu harus menyampaikan apa yang difahami. Kalau tidak menyampaikan, paham tidak ini teh ya? Gitu. Soal tauhid, yuk kata Ibu, lagi sebelah sini boleh, di belakang boleh, yuk. Tidak ada. Yang sebelah sini Ibu tidak ada. Tidak ada, yang dari tengah ke sini tidak ada. Sudah kalau tidak ada mah. Kita ke buku kata Ibu ya. Iman kepada Rasul. Oh, ini beda Nabi dan Rasul sudah di sini. Definisi Nabi dan Rasul secara etimologi, secara bahasa, Nabi berasal dari kata nabba'a dan anba'a, berarti akhbaro, yang mengabarkan, yakni orang yang mengabarkan tentang Allah dan membawakan kabar darinya. Atau berasal dari kata naba, berarti ala atau irtifa'a, yakni makhluk yang paling mulia dan paling tinggi derajat serta kedudukannya. Secara terminologi, secara definisi, Nabi ialah seseorang yang merdeka, berkelamin laki-laki, yang Allah beritahu tentang sebuah syariat agar ia mengajarkannya kepada para sahabat yang ada di sekelilingnya. Sedangkan kata ar-rasul secara etimologi adalah mengikuti kabar-kabar yang mengutusnya, berasal dari ungkapan ja'atil ibilu rosalan, unta datang secara berurutan, yakni berurutan. Kata ar-rasul merupakan sebutan bagi risalah atau mursal, orang yang diutus. Kata irsal berarti pengarahan. Secara terminologi tadi apa? Kata rasul berarti seorang yang merdeka, berkelamin laki-laki, yang Allah beritahu tentang sebuah syariat dan dia menyuruhnya untuk menyampaikannya kepada siapapun yang tidak mengetahuinya atau yang menyelisihinya. Mungkin dari definisi ini banyak disalahpahami bahwa Nabi mah hanya untuk kaumnya sendiri gitu ya. Kalau Rasul mah untuk yang lain, tidak. Hanya Nabi Muhammad SAW yang diutus menjadi Nabi dan Rasul, yang diperintahkan untuk menyebarkan dakwah untuk seluruh alam. Sisanya mah untuk kaumnya masing-masing. Gitu Ibu ya, sependek pengetahuan Abi. Beda Nabi dan Rasul tadi sudah dijelaskan Ibu. Kalau Nabi mah apa? Melanjutkan risalah sebelumnya tanpa membawa risalah yang baru. Kalau Rasul membawa risalah yang baru dengan tujuan menyempurnakan risalah sebelumnya. Begitu ya, Ibu ya. Kemudian nubuah adalah karunia ilahi. Sekadar haridang Ibu. Nah, nubuah adalah karunia ilahi. Nubuah atau kenabian. Jadi nubuah itu apa? Kenabian. Bukanlah sebuah tujuan yang dapat dicapai sehingga manusia bisa sampai padanya dengan usaha keras. Kalau Teteh Ibu nanti belajar sirah tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Teteh Ibu. Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu belajar kepada orang-orang soleh yang ada di Mekah, yang melanggengkan ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, gitu ya. Dan
kalau kita belajar itu biasanya ada pada satu tempat tertentu. Contoh, teteh ibu awalnya belajar di BTQ, belajar CES gitu ya. 6 bulan, 1 tahun, 1 tahun setengah, betah teuing teteh ibu begitu. Di BTQ terus maya gitu bekas. Nah, terus naik kan akhirnya setelah belajar jadi tahsin. Bisa dicapai? Bisa. Kemudian dari tahsin 6 bulan, 1 tahun, 1 tahun setengah, 2 tahun. Eta mah tara pernah tilawah, eta mah 2 tahun di tahsin terus. Ya, kemudian naik menjadi tahfidz, ya. 6 bulan juz 30, 1 tahun juz 30, 1 tahun setengah juz 30 kene, 2 tahun masih juz 30 gitu. Insaf lah. Tapi kan akhirnya dapat satu makom kata ibu, dapat satu tempat. Makom teh tempat tapi satu tempat. Nah, beda dengan Nabi. Sekalipun Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu belajar kepada orang-orang saleh yang ada di Mekah, tidak membuatnya dengan proses belajar itu mencapai titik nubuah. Mencapai titik nubuah. Akhirnya mendeklarasikan diri, "Ye, saya lulus ujian, saya jadi nabi." Tidak ada. Tidak ada begitu. Karena apa? Karena nubuah atau kenabian itu bukan tujuan yang bisa dicapai oleh manusia dengan usaha keras. Juga bukan sebuah kedudukan yang dapat diraih dengan sebuah perjuangan. Nubuah adalah sebagai kedudukan tinggi dan pangkat khusus yang Allah pilih untuk siapa yang Dia kehendaki. Murni karena karunia-Nya Allah. Murni karena karunia-Nya Allah. Jadi bukan karena usaha, bukan karena ikhtiar, tapi betul-betul oleh Allah dipilih. Seperti nanti ya Pak Ibu, di akhir zaman teh ada siapa? Imam Mahdi. Imam Mahdi yang Abi ketahui ya Ibu ya. Jadi begitu kata orang-orang teh, kamu teh Imam Mahdi. Imam Mahdi kumaha? Saya nggak ngerti soal agama. Saya tidak paham. Saya tidak faqih. Tidak paham dengan mendetail gitu maksudnya. Urusan agama saya enggak, tapi kamu teh Imam Mahdi. Kemudian dalam semalam oleh Allah dibuat paham Imam Mahdi itu urusan agama. Nah, itu dipilih ya Ibu. Jadi kalau ada orang, saya bermimpi bahwa saya adalah Imam Mahdi, ngaku-ngaku dusta gitu. Imam Mahdi itu bukan suatu gelar yang bisa dicapai. Itu dikaruniakan ya. Nanti saatnya tiba gitu. Pun sama dengan nubuah ini apa? Karunia dari Allah. Dia mempersiapkannya, Allah mempersiapkannya agar mampu mengembannya, menjaganya dari pengaruh syaitan dan dari kesyirikan sebagai anugerah dan rahmat dari Allah tanpa perlu sebuah usaha dari orang yang dipilih menjadi nabi dan rasul atau dari para nabi dan rasul itu untuk mendapatkannya dan meraih kemuliaannya. Contoh kata Ibu, orang-orang Yahudi kenapa ada di Madinah kata Ibu? Kenapa ada orang Yahudi di Madinah? Kenapa tidak di Mekah? Di Mekah suku apa kata Ibu? Suku Quraisy ya. Kenapa tidak? Sedangkan di Madinah ada Aus, ada Khazraj, bahkan ada orang Yahudi. Kenapa ada orang Yahudi di Madinah? Iya, kan sirahnya udah mau wafat Rasulullah tadi kita belajar teh. Pertanyaannya kenapa ada orang Yahudi di Madinah? Itu kan harus sudah kebahas itu teh. Masih lupa. Nah, sekarang saya ingatkan ya. Karena orang Yahudi itu tahu ciri-ciri tempat di mana nabi terakhir itu akan muncul. Dan mereka mengira dari golongannya, dan tempatnya itu persis ciri-cirinya seperti kota Madinah. Makanya orang-orang Yahudi ada yang di Madinah. Tapi lagi-lagi ya Teh Ibu, kenabian itu bukan sesuatu yang bisa diikhtiarkan. Nggak bisa. Karena orang Yahudi tahu, jadi diikhtiarkan ngarah keturunannya dari keturunan Yahudi lah ada nabi, nggak bisa. Kalau kata Allah dari keturunan yang ada di Mekah, ya udah dari keturunan yang ada di Mekah. Ternyata ciri-ciri Madinah adalah nanti munculnya nabi terakhir adalah karena nabinya dari Mekah hijrah ke Madinah. Bukan karena orang Yahudi. Berarti kan orang Yahudi yang mengikhtiarkan itu Ibu. Ya, supaya apa? Supaya mereka tinggal di Madinah.
dengan ciri yang sama, tempat yang sama, supaya ada dari keturunan mereka. Ternyata cek Allah teh untuk itu gitu. Ya, tapi nggak begitu. Ternyata apa? Dari Mekah hijrah ke Madinah. Tapi salah tidak bahwa kabarnya di tempat yang seperti Madinah, ya kan? Yahudi lah yang mengiranya salah dari keturunan mereka. Nah, gitu ya. Jadi apa? Jadi tanpa usaha apapun, Rasulullah itu berbeda dengan Abu Bakar. Saat melihat kondisi Mekah, Abu Bakar itu belajar untuk cari solusi. Kalau Rasulullah tidak belajar, Rasulullah itu menyendiri. Nah, ieu teh orang Mekah teh kararieu kumaha solusina ieu teh ya gitu ta. Gitu ya, Bu. Berarti kan tidak dengan sesuatu apapun usaha yang keras dari diri Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Justru dengan beliau menyendiri, akhirnya oleh Allah apa? Dikirim wahyu bukan kepada Abu Bakar tapi kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu bahwa nabi atau nubuah kenabian itu tidak bisa diaku, tidak bisa diikhtiarkan. Itu murni karunia dari Allah. Nubuah adalah karunia ilahi dan nikmat rabbani, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Quran surat Maryam ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuhin wa min dzurriyyati Ibrahim wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil wa mimman hadaina wajtabaina. Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi dari keturunan Adam, pasti dari keturunan Adam, dan dari orang-orang yang kami angkat bersama Nuh, berarti dengan di antara keturunan Nabi Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israil, ya, dan dari orang-orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Jadi memang dipilih oleh Allah. Malah kata ibu ya, pami aya nabi ngaku nabi terus namina cecep, eta mah ngaku-ngaku. Kumaha ibu ya? Ada itu di daerah Bandung Barat, ayo pernah dapat info. Nabi namina cecep. Dia subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman kepada Musa dalam Quran surat Al-A'raf ayat 144. Inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami. Sesungguhnya aku memilih melebihkan kamu atas manusia yang lain pada masamu untuk membawa risalahku dan untuk berbicara langsung denganku, kata Allah. Jadi apa? Dipilih oleh Allah. Ya, dipilih oleh Allah. Allah juga menceritakan perkataan Yakub kepada anaknya Yusuf alaihi salam dalam Quran surat Yusuf ayat 6. Wa kadzalika yajtabika rabbuk dan demikianlah Rabbmu memilihmu untuk menjadi nabi. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam memimpikan apa? Inni ra'aitu fil manam kumaha syamsa wal qamar wa ahada asyarata kaukaban. Aku melihat matahari, bulan dan 11 bintang bersujud kepadaku. Kemudian Nabi Yakub menjelaskan bahwa Allah memilih kamu untuk menjadi nabi selanjutnya. Jangan ceritakan ini karena nanti saudaramu akan iri dan dengki. Dan betul, akhirnya apa? Ketika Nabi Yusuf sudah menjadi nabi, menjadi orang yang tinggi di di Mesir kedudukannya, maka terjadilah apa yang di dalam mimpinya. Begitu, Ibu. Dia juga mengingkari orang-orang yang berpandangan bahwa salah seorang pemuka kaum di Mekah dan Taif, yaitu Al-Walid bin Al-Mughirah dan Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi,
lebih berhak menjadi nabi. Gitu ya. Dia mewahyukan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjelaskan bahwa dialah Rabb yang maha mengatur urusan makhluk dan yang membagi rizki mereka. Tidak seorang pun berhak ikut campur dalam menentukan siapa yang berhak mendapat rahmat, menjadi nabi dan mengemban risalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai mereka dalam Quran surat Az-Zukhruf ayat 31-32. Jadi Bapak Ibu, di Taif dan di Mekah ada dua orang yang dimana mungkin penilaian manusia berkumpul kebaikan pada dua orang itu. Berkumpul kebaikan itu kayak gimana Ibu? Fisiknya bagus, sehat, pemimpin, kaya, dipandang baik akhlaknya, kayak gitu-gitu tah. Dua orang itu siapa? Al-Walid bin Al-Mughirah dan Urwah bin Mas'ud As-Saqafi dari Mekah dan juga dari Taif. Tapi Allah yang mengatur yang namanya nubuah. Bukan sangkaan manusia. Allah yang mengatur, semua itu urusan Allah. Tidak boleh ada yang ikut campur. Ya. Maka Allah berfirman mengenai mereka yang mengira bahwa Al-Walid, bukan Walid yang lagi viral, Ibu ya. Pasti rada nge-lag ke situ. Al-Walid bin Al-Mughirah dan Urwah bin Mas'ud As-Saqafi, Allah bahas soal mereka. Allah pahamkan soal mereka dalam Quran surat Az-Zukhruf ayat 31-32. Wa qalu laula nuzzila hadzal Qur'anu ala rajulin minal qaryatayn 'azim ahum yaqsimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya. Dan mereka berkata, kata Allah, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada seseorang yang besar dari salah satu dua negeri Mekah dan Taif ini? Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Rabbmu? Apakah manusia itu yang membagikan rahmat Allah? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Jangankan urusan-urusan Nabi, ini urusan-urusan kecil yang tidak bisa kamu dapatkan. Soal rizki kita yang tentukan, kata Allah. Apalagi urusan Nabi, kami yang tentukan. Gitu, Ibu. Ya, karena Mekah dan Taif itu dekat, Ibu. Hanya 80 kilo. 80 kilo berarti 2 jam, Ibu ya. 2 jam. 2 jam. Dekat. Gitu, Ibu ya. Dan mereka mengira Al-Walid bin Al-Mughirah dan Urwah bin Mas'ud inilah yang akan menjadi nabi. Salah, kata Allah. Yang menjadi nabi adalah Muhammad. Dan itulah yang membuat mereka tidak suka akhirnya dengan kebenaran yang Allah sampaikan melalui lisan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam orang-orang yang melampaui batas, yang mengatakan kami tidak akan beriman hingga kami diberi seperti apa yang diberikan kepada Rasul-Rasul Allah, yaitu dalam Quran surat Al-An'am ayat 124. Wa idza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya Rasulullah. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatahu sayusibul ladzina ajramu sagharun 'indallah wa 'adzabun syadidun bima kanu yamkurun. Apabila datang sesuatu ayat kepada mereka, mereka berkata, kami tidak akan beriman sehingga diberikan kepada kami yang serupa dengan apa yang telah diberikan kepada utusan-utusan Allah. Allah lebih mengetahui di mana dia menempatkan tugas kerasulan. Orang-orang yang berdosa nanti akan ditimpa kehinaan di sisi Allah dan siksa yang keras disebabkan mereka selalu membuat tipu daya. Jadi Ibu, orang-orang yang berbuat kesyirikan, orang-orang kafir yang memusuhi dakwah, mereka akan selalu membuat tipu daya. Yang namanya tipu daya akan ada korban yang tertipu, tidak ada Ibu? Akan ada yang tertipu. Maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang tertipu. Jangan sampai akidah kita justru membelok, kata Ibu ya, karena tertipu oleh tipu daya mereka. Satu paragraf lagi. Ayat-ayat tersebut secara jelas menyebutkan bahwa nubuah tidaklah didapatkan dengan kedudukan atau usaha.
ia adalah nikmat dan rahmat Allah yang Dia berikan untuk sebagian makhluknya dengan ilmu dan hikmahnya, bukan untuk orang yang mencari dan menginginkannya. Beda dengan pemimpin. Ibu, pemimpin bisa diikhtiarkan tidak? Bisa, apalagi di negara kita ini, ya, tinggal cari suara yang paling banyak, jadilah pemimpin. Ya, mengalahkan calon-calon pasangan-pasangan calon yang lain, selesai, kita jadi pemimpin. Begitu. Sedangkan kenabian ini betul-betul ditunjuk oleh Allah. Jadi kata Ibu, kira-kira sesuatu yang bisa diikhtiarkan oleh manusia dengan sesuatu yang oleh Allah diberikan secara khusus sebagai karunia, derajatnya lebih tinggi yang mana? Yang bisa diikhtiarkan atau sebagai karunia? Sebagai karunia. Maka apa-apa yang disampaikan oleh orang yang mengikhtiarkan sesuatu untuk kedudukannya tidak pasti lebih benar dibandingkan apa yang Rasulullah SAW sampaikan dari hasil nubuah dan risalahnya. Jadi gitu ya, Bu. Prinsip kita itu pegang dulu perkataan firman Allah dan juga perkataan atau sabda dari Rasulullah itu dulu. Kemudian istihad para ulama, lihat. Gitu. Di situ kita patokannya. Jadi bukan menurut orang ini, ahli itu, ahli, gitu. Ahlinya ahli, intinya inti. Gitu Ibu, tidak ya. Tapi apa? Tapi kita lihat dulu ke dalil. Kita sebagai mukmin itu melihat dulu ke dasarnya dulu. Sumbernya dulu berupa Al-Qur'an, hadis. Di Quran surat An-Nisa lupa lagi ayatnya. Surat An-Nisa ayat 59 kalau tidak salah, atau ayat 54 ya, Bu. Coba dicek ya. Kenapa? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih. Ya. Apabila kalian berselisih terhadap sesuatu, maka kembalilah kepada Allah dan Rasulnya. 54. Tapi lupa lagi nomor ayatnya Ibu. Nah, ini ayat 59 Ibu. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW, serta ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Ada perbedaan ketika apa? Ketika Allah firmankan ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri, ada perbedaan. Apa perbedaannya ada Ibu? Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri, apa perbedaannya? Tidak ada kata ati'u. Apa maksudnya? Kenapa Allah pilih ada kata ati'u kepada Allah dan Rasul, sedangkan kepada ulil amri tidak memakai ati'u? Dilihat dengan suara yang lantang. Dilihat dulu pemimpinnya. Pemimpinnya mengikuti Allah dan Rasulnya tidak. Jadi yang wajib diikuti secara mutlak apa yang Allah firmankan, apa yang Nabi sabdakan. Itu wajib diikuti mutlak. Adapun untuk ulil amri, selama tidak menyelisihi apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya, baru taati. Tapi kalau sudah menyelisihi, jangan taati. Tiba-tiba gitu Ibu, ya, pemimpin di suatu daerah memerintahkan untuk berbuat kesyirikan seperti di Cina, misalkan. Umat Islamnya di sana pernah disuruh dipaksa untuk meminum khamar. Gimana? Kalau tidak punya daya dan upaya, kalau tidak diminum, wah nanti begini begitu beresiko pada nyawa. Nah, itu pemimpin-pemimpin kayak gitu yang harus diwaspadai. Tapi alhamdulillah ya, di kita sama pemimpinnya mayoritas muslim dan menjaga apa? Menjaga syariat kita, menjaga agama kita. Kita
masjid didirikan, sholat dijalankan, semua diperbolehkan, gitu ya. Nah, itu saja Bapak Ibu yang bisa disampaikan pada sore kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha wa lakum. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.